dekat pom bensin situ ya. Sebelumnya kita di sini berkumpul pada siang hari ini kita akan mengadakan sebuah pelatihan yang akan dilaksanakan, yaitu mengenai komunikasi interpersonal. Nah, sebelum kita memulai pelatihan pada siang hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Sudah selesai. Baik. Pada pelatihan komunikasi interpersonal pada kali ini kita bertujuan untuk bisa membuat kalian lebih memahami pentingnya kata komunikasi, bisa memahami apa itu komunikasi itu sendiri, dan bisa memanfaatkan pengetahuan itu dalam kehidupan kalian kesehariannya. Sebelumnya, tak kenal maka tak sayang, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sebagai trainer di sini adalah saya Dila Kesti Anindi, tempat tanggal lahir di Parah 20 November 2001, dan alamat saya ada di Panjang Kudus. Ada rumahnya Panjang? Atau dekat-dekat? Ada yang mau ditanyakan lagi? Ya, ada. Cukup ya perkenalannya. Baik, kita melanjutkan pada materi inti pelatihan. Bisa dibantu untuk membagikan skala aplikasinya, teman-teman. Untuk yang sudah selesai, nanti bisa angkat tangan biar segera diambil oleh tim kami ya. Kak, saya sudah selesai. Baik, Sini Kak. Jadi mulai dari ujung sana nanti bisa menyebutkan namanya, lalu menyebutkan nama sebelahnya, gitu. Jadi misal nama saya Delita, dan nanti habis itu yang sebelahnya baru memperkenalkan sampingnya. Jadi misal Anggun memperkenalkan saya nanti, nama ini adalah Delita, nama saya adalah Anggun. Terus begitu seterusnya sampai betul, mulai dari sini. Selanjutnya pengenalan sampingnya. Ini bisa ya. Saya Mama. Ya, selanjutnya Saya Felis. Ini Mama. selanjutnya Saya Maya. ya. Ini Felis. Selanjutnya Saya Maya. Ini Maya. Saya Farah. Ini Marto.
Ya. Saya Ariel nih. Saya Fani. Ini Fani, saya Evan. Untuk berkomunikasi dalam keseharian kalian kan pastinya dalam kehidupan itu bisa lebih lancar dalam berkomunikasi kalau kalian lebih mengenal kepribadiannya satu sama lain, kan lebih mengenal orang itu, kalian tahu itu siapa, jadinya komunikasi yang terjalin itu lebih maksimal daripada dengan orang yang kalian nggak kenal sedikit pun. Pasti kan kalian ada rasa malu atau takut untuk ngajak ngobrol dan lain-lain kayak gitu kan. Nah, sebelumnya untuk mengenal komunikasi itu sendiri, komunikasi merupakan proses penyampaian dan penerimaan pesan yang berupa informasi, perasaan, pandangan mengenai suatu topik di antara dua orang atau lebih agar mereka itu bisa memperoleh pemahaman yang sama. Nah, komunikasi itu bisa disampaikan melalui verbal dan non-verbal. Nah, selanjutnya untuk fungsi komunikasi itu sendiri yang pertama ada memahami diri sendiri dan orang lain. Kalian kan dalam berkomunikasi itu misalkan dalam hubungan dengan teman, itu kan kalian berkomunikasi untuk bisa saling memahami, entah itu teman atau pacaran atau hubungan suami istri, entah bahkan hubungan antara mahasiswa dengan dosen pun kalian memerlukan sebuah komunikasi untuk bisa memahami satu sama lain. Untuk kemudian fungsi yang kedua adalah mewujudkan relasi yang penuh makna. Nah, terutama di dalam sebuah organisasi itu sendiri, relasi itu merupakan hal yang penting kan. Nah, kalian itu tidak bisa menjalin sebuah relasi tanpa memiliki skill komunikasi yang memadai. Maka dari itu penting bagi kalian untuk mengasah skill komunikasi itu sendiri. Kemudian yang ketiga adalah menguji dan mengubah sikap dan perilaku. Nah, dalam berkomunikasi pada tiap individu itu memiliki kesempatan untuk saling mempengaruhi satu sama lain maupun untuk mengajak mereka untuk melakukan sesuatu nih. Misalkan dulu yang dia sikapnya buruk, karena dia berkomunikasi dengan orang lain yang memiliki sikap yang baik, dia jadi terpengaruh. Akhirnya mereka bisa merubah perilaku yang buruk itu menjadi sebuah perilaku yang lebih baik. Kemudian ada unsur-unsur dari komunikasi itu sendiri. Yang pertama adalah tentu saja penerima dan yang kedua adalah pengirim. Nah, misal seperti ini, saya sendiri sebagai apa? Pengirim. Kalian sebagai penerima. Nah, apakah perlu dijelaskan? Apa sudah paham? Oke. Selanjutnya, unsur yang lain adalah pesan, yaitu difungsikan sebagai perantara menyampaikan sebuah informasi untuk masing-masing pada tiap individu. Kemudian adalah sebagai media yang dapat digunakan bisa melalui komunikasi langsung seperti ini, kemudian melalui telepon, email, surat, dan lain sebagainya. Kemudian unsur yang ketiga adalah feedback. Tentu saja kalau kita berkomunikasi dengan orang, kita memerlukan sebuah feedback, umpan balik yang diberikan oleh yang menerima. Seperti saya saat ini, saya sebagai pengirim saya menginginkan feedback dari teman-teman sekalian. Seperti tadi, misal saya bertanya sesuatu, teman-teman menjawab seperti itu adalah sebuah feedback. Nah, untuk sampai di sini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, silakan. Yes ya. Kevin. Kak Kevin, maaf salah. Perkenalkan Kevin, aku mau bertanya nih. Kan ada unsur tadi kan pesan. Apakah pesan itu harus berupa informasi yang apa ya, yang penting atau bisa informasi yang tidak penting? Pesan itu. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Sebenarnya penting atau tidak penting itu kan persepsi masing-masing pada individu. Jadi komunikasi itu pada dasarnya bisa menjadi penting jika individu itu menganggap itu pesannya penting.
Jadi maupun penting atau tidak penting, komunikasi tetap penting pesannya disampaikan. Gitu. Jadi misal nih dalam hubungan kalian nggak bisa memendam terus, ya kan? Ya nggak yang punya pacar. Ya, bahkan dalam pertemanan pun kalian nggak bisa mendam, misalkan aku nggak suka sikap temen gue seperti ini. Kalian bisa mengkomunikasikan itu dengan baik, maupun itu kalian menganggap tapi kan ini masalah sepele, ini nggak penting, tapi kan siapa tahu itu bisa berubah dengan kalian jadi lebih baik dan kalian juga lebih nyaman dalam pertemanan itu. Gitu. Apakah bisa dipahami? Bisa. Setelah tadi kita sudah membahas mengenai komunikasi, nah di sini kita akan mengenal komunikasi lebih dalam. Nah, komunikasi interpersonal itu apa sih? Kalian udah dapat materi itu belum? Belum. Belum. Nah, komunikasi interpersonal itu singkatnya adalah sebuah komunikasi yang dijalin antar individu bertatap muka, baik langsung ataupun tidak langsung. Jadi antara saya dengan teman-teman kayak gitu, nah ini namanya komunikasi interpersonal. Gitu. Nah kemudian prinsip komunikasi. Baik, setelah tadi kita membahas tentang komunikasi interpersonal, jenis-jenisnya dan prinsipnya, di sini saya akan mengerucutkan lagi kepada dua jenis komunikasi kita. Nah, yang pertama adalah komunikasi verbal. Ada yang tahu nggak komunikasi verbal itu contohnya yang kayak gimana? Bisa angkat tangan? Tahu? Verbal? Ya, silakan. Komunikasi verbal itu menggunakan kata urut. Kayak kita baru menggunakan komunikasi verbal. Oh ya. Cara. Baik, tepat sekali. Terima kasih Kak Kevin. Jadi komunikasi verbal itu adalah komunikasi yang kita jalin melalui kata-kata, melalui ucapan gitu. Nah, kemudian selanjutnya komunikasi non verbal. Boleh saya lagi? Nih, Oh, ada. silakan. Komunikasi yang diberikan melalui isyarat tubuh. Isyarat tubuh. Misalnya, isyarat tubuh seperti apa? Misal kayak geleng-geleng kepala gitu, Ya. kan tidak. Oke, bagus sekali ya teman-teman. Jadi komunikasi nonverbal itu komunikasi yang tidak menggunakan kata-kata. Nah, contohnya seperti tadi yang sudah dikatakan oleh Mas Ariel adalah bisa dengan gaya tubuh, terus tatapan mata, terus mimik wajah dan lain-lain. Kayak misalkan kalian kalau melihat orang di jalan, meskipun dia nggak ngomong apa-apa, kalian lihat mukanya yang maaf mungkin kayak melas gitu kan, pasti kayak kalian merasa kasihan kan. Nah, jadi sebenarnya dari penelitian yang telah dilakukan pun 80% itu komunikasi nonverbal itu lebih mempengaruhi komunikasi daripada komunikasi verbal. Jadi itu lebih membuat kita tuh lebih memahami orang lain daripada kata-kata yang telah diucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama aku Kak Anggun. Di sini kita akan melakukan speaking. Jadi speaking itu gimana kita menjeda pikiran kita. Tadi kan udah dikasih materi sama Kak Anin. Nah itu biar refresh kembali. Nah, sekarang saya akan meminta kalian untuk berhitung 1 dan 2. Dimulai dari kakaknya. 1, 2, 1, 2. Nah, Dua. 1,
Debat apa? Oh, iya. Misalkan berdebat. Oke, jadi rulesnya di sini yaitu nanti saat saya mengucapkan pertanyaan kalian bisa memukul meja ini untuk siapa yang dahulu yang menjawab pertanyaan tersebut. Nah, yang berkesempatan untuk melanjutkan, jadi yang benar itu bisa berkesempatan untuk melanjutkan game ini, dan yang kalah ya nanti tergantung apakah kelompoknya itu bisa menjawab atau tidak. Oh, iya. Apakah sudah dipahami? Paham. Oke. Oh. Sebelumnya kenalan dulu. Kak siapa? Oke. Kak Kevin? Ambil. Oke. Apakah sudah siap? Siap. Kami telah mensurvei 100 orang dan ada 4 jawaban teratas. Cekidot. Oke, sudah siap? Dibuka mejanya ya. Iya. Kenapa wanita lama saat berbelanja? Oke, Kak Kevin. Banyak pilihan yang dipilih. Apakah benar? Betul. Oke, jadi Kak Kevin mau dilempar atau bermain? Bermain. Bermain. Oke, silakan kelompok 1 boleh duduk. Kita mulai dari depan. Kak siapa? Maya. Oke, Kak Maya. Ada 4 jawaban teratas dan sudah dijawab oleh Kak Kevin 1. Nah, sekarang kenapa alasan cewek lama saat berbelanja? Cewek loh. Hitung. Dikasih Hitung. Sampai 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 2 kali ya, jadi nanti kalau 2 kali tim sebelah boleh berunding untuk menentukan pilihannya. Lanjut Kak siapa? Apa? Terus alasan kenapa cewek lama saat berbelanja? Bingung. Oke. Kita lihat apakah ada karena bingung. Tetot. Tetot. Lanjut. Iya, 2 kali ya. Nah, jadi udah 2 kali kesalahannya. Udah 2 kali tetotnya. Nah, kelompok 1 boleh berunding untuk menentukan kenapa sih Kalian juga bingung. kenapa sih cewek lama kalau berbelanja. Oke, berunding jangan sampai kedengeran. Oke, kesempatan dikeluarkan oleh Anda. Kak siapa? Oke. Kenapa cewek lama kalau berbelanja? Lihat barang lucu. Lihat barang lucu. Oke, apakah Anda lihat barang lucu? Survei membuktikan. Tetot. Apa nih jawabannya? Lihat barang lucu. Oh, lihat barang lucu. Iya, dari sini. Kita mulai dari depan dulu. Siapa? Watika. Watika apa? Menghitung diskon. Menghitung diskon. Oke, Kak. Mikir harga. Kak, nanti ditulis sama kakaknya ya. Ini dong, yang ini dong ketuanya. Oh iya benar. Menghitung diskon. Oke, ada 2 menghitung diskon. 1 apa tadi? Mikir harga. Mikir harganya. Kamu. Kakaknya? Keliling dulu. Cari-cari dulu gitu ya. Kakaknya? Lihat harga sih. Lihat harga. Oke, ada 2 lihat harga, 2 menghitung diskon, dan 1 keliling-keliling. Apakah pilihannya? Aman sih dikasih pilihan yang banyak. Harga dong. Iya. Mikirin harganya. Pikirin harganya. Apakah ada memikirkan harganya? Harus ada sih. Ada. Harus saya buktikan. Ada. Jadi apa aja Kak isinya boleh dituliskan semua Kak. Kenapa sih cewek itu lama
Iya. SBT-nya kita bisa lanjut ke simulasi, kita akan melakukan simulasi. Assalamualaikum warahmatullahi. Oke teman-teman, tadi udah dijelasin sama Kak Anin di materi yang kedua ya, yang jenis-jenis komunikasi. Jenis-jenis komunikasi kan tadi ada 3. Yang pertama itu komunikasi antar pribadi dari satu orang ke satu orang, kemudian yang kedua satu orang ke kelompok, terus yang ketiga itu kelompok ke kelompok. Nah sekarang ini kita mau simulasi. Jadi nanti kayak bermain peran gitu loh teman-teman. Nanti ada 3 orang yang siapa yang mau jadi main peran. Ada mau nggak? Kalau nggak saya tunjuk lo ya. Ya udah gitu aja. Ya cowok-cowok lebih asik ya sih. Soalnya cowoknya 3. Setuju cowoknya yang masih yuk. Yuk, masuk yuk. Yuk, maju. Silakan, silakan. Boleh, boleh. Dengan siapa saja? Ah, bisa ya. Yes. Jadi itu sama Kevin bisa. Oh, aku dulu ya. Iya. L. Nah, di sini nanti kita mau bermain peran simulasi komunikasi antar pribadi. Ini tuh ceritanya ada sebuah organisasi, nah itu mau mengadakan acara penerimaan mahasiswa baru. Itu ada si perkap, terus itu acara sama dari UKM acara. Jadi yang tidak dari perkap, ayo ke acara UKM acara. Ini kan cuma satu. Jadi kalian tinggal main peran aja. Oh, berarti aku juga bawa mereka ya? Kan yang itu. Oh ini apa nih apa ini? Gimana ya? Gimana ya? Dah. Aku kelihatan nggak? Kelihatan. Enggak apa-apa. Halo Pak, ya sebentar. Ini kan bisa sesuai bahasa apa atau harus ini? Habis bensin juga. Halo Pak, ini ada kendala nih buat cari HT. Teman-teman tuh nggak pada mau cari. Kira-kira gimana ya? Ada cara nggak? Setahu kamu cari di UKM Rencana di situ kayaknya ada. Oh, oke ya, aku coba ya nanti cari di UKM Rencana. Thanks ya. Oke siap. Kok kemana? Meminjam HT ke UKM acara. Ini omongan, mas oh berarti. Nah, ini video, this the video. Halo bro. Ini kan ada apa? Iya, ini tuh komunikasi antara Personal. organisasi ke Oh berarti assalamualaikum. Ya, kalian ini. Halo kak berarti ya. Dan gue. Assalamualaikum pak. Iya. Selamat siang. Iya, Mas yang juga. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Ada apa ya? Jadi begini nih kak, sebenarnya perkataan saya Kevin dari bidang psikologi. Nah di sini tuh saya bermaksud untuk meminjam kartu untuk acara penerimaan mahasiswa baru di tanggal 15 sampai 17 September. Nah bagaimana nih UKM rencana ada nggak? Apakah bisa dipinjam? Ada. Kira-kira nanti dipinjam tanggal berapa? Mungkin nanti kita ambilnya di tanggal 14 dan pengambilan pengembaliannya itu nanti kita di tanggal 12 sekali selesai acara itu. Baik, Kak. Nanti untuk tanggal 14 nanti kesini lagi ya. Oh siap aja, terima kasih. Mau Iya, dulu. iya baik sama-sama. Ya. kemudian
tadi udah pinjam di UKM Rencana, nanti diambil Hamin satu acara. Oh, oke sip. Makasih ya. Aku sama-sama. Oke, tepuk tangan dong. Oke, Oke, seperti yang udah dilihat tadi ya teman-teman. Nah, yang pertama itu komunikasi antara satu orang ke satu orang, yaitu ketua acara sama kemudian yang kedua tadi itu komunikasi antara organisasi dengan organisasi, kelompok dengan kelompok. Nah, dalam kelompok itu harus ada yang mewakili. Sepertinya simulasi kali ini udah selesai, bisa dilanjut lagi sama Anja. Terima kasih teman-teman. Baik semuanya, tadi kan udah selesai ya kita main game dan bermain simulasi bersama Kak Anu dan Kak Lia. Sebelum kita tutup sesi pelatihan pada hari pertama kali ini, tadi siapa yang menang jadinya? Kelompok 2. Wih, satu. Setelah timnya bisa maju ke depan, siapa yang dapat hadiah? Nilainya kan berapa? Ini boleh. Simbolis ya. Selamat ya buat baik, kalau gitu untuk jangan lupa besok datang di waktu dan tempatnya sama di sini. Sampai ketemu besok, hati-hati di jalan semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum.